Kebakaran hebat melanda kilang minyak milik PT Pertamina di Kota Dumai, Riau. Kebakaran terjadi setelah terdengar ledakan dahsyat. Kebakaran hebat melanda kilang minyak milik PT Pertamina di Kelurahan Tanjung Palas, Kecamatan Dumai Timur, Kota Dumai, Riau. Besarnya api membuat kobarannya terlihat dari kejauhan. Sejumlah ambulans tampak masuk menuju ke lokasi kebakaran. Warga yang penasaran pun ramai mendatangi lokasi. Menurut pengakuan warga, sebelum terjadi kebakaran terdengar suara ledakan dahsyat kilang minyak tersebut. Jadi awalnya saya sedang melintas, jadi terkejutlah mendengar letupan yang terjadi di area kilang Pertamina Kota Dumai. Hal ini sangat mengejutkan sehingga saya mendatangi lokasi letupan dan saya dapati adanya kobaran api. Keterangan Humas PT Kilang Pertamina Internasional, kebakaran terjadi di lokasi H212 dan saat ini pihak perusahaan tengah berusaha mengendalikan kobaran api. Hari ini masih dalam proses pengendalian. Harapannya kebakaran tidak meluas dan tentu kami tetap berusaha untuk bisa mengendalikan kondisi emergensi ini dan kami harapkan masyarakat tidak panik sehingga proses pengendalian ini bisa segera kita tangani, kita bisa segera lakukan. Dan ketika memang kami merasa bahwa ini butuh evakuasi, kita akan segera informasikan ke masyarakat dan kita akan siapkan seluruh kebutuhan untuk evakuasi tersebut. Jadi yang kebakaran apa nih? Belum ada keterangan resmi terkait penyebab dan jumlah korban akibat ledakan kilang minyak ini. Dari Kota Dumai, Riau, Diki Kurniawan, iNews melaporkan. Dan untuk mengetahui perkembangan terkini penanganan kebakaran kilang minyak Dumai telah bergabung lewat sambungan telekonferensi Area Manager Communication Refinery Unit Dumai Pertamina, Agus Setiawan. Selamat sore, Pak Agus. Selamat sore, Mbak Angel. Ya, Pak Agus, mengenai kebakaran kilang minyak Pertamina ini, bagaimana? Apakah sudah ditemukan penyebab dari kebakaran ini? Ya, sampai sore ini, sejauh ini kita tetap masih melakukan investigasi baik dari sisi internal maupun eksternal dan kami masih mencoba mengumpulkan data-data terkait sehingga nanti bisa menyimpulkan penyebab dari insiden ini, Mbak Angel. Tapi sejauh ini apakah ada dugaan ini ada kebocoran gas atau mungkin tekanan berlebih atau ada faktor lainnya yang dicurigai sebagai penyebab? Ya, sampai sejauh ini kita belum bisa menyimpulkan penyebab pastinya ya, Mbak ya. Ini memang beberapa poin yang Mbak sampaikan tadi itu juga menjadi concern kami. Tapi sampai sejauh ini kita belum bisa memberikan jawaban pasti untuk penyebab terjadinya kebakaran ini sampai nanti mungkin hasil investigasi ini selesai dilakukan. Kalau untuk upaya tanggap darurat ketika ledakan terjadi seperti apa, Pak, tadi malam? Ya, kebakaran terjadi dimulai dari pukul 20:49 waktu Indonesia Barat dan api berhasil kita padamkan sekitar pukul 23:20. Artinya kurang lebih 3 jam kami mencoba untuk melakukan upaya pengendalian terhadap kebakaran yang terjadi supaya tidak meluas. Dan dengan mengerahkan kurang lebih sekitar 6 mobil fire truck kami dan alhamdulillah di kurang lebih 3 jam api berhasil kita padamkan dan sampai pagi tadi kita coba melakukan cooling down terhadap unit yang terjadi insiden tersebut. Untuk paginya kita coba melakukan investigasi dan upaya-upaya mitigasi yang bisa kita lakukan untuk perbaikan unit tersebut nantinya. Jadi sampai saat ini masih dilakukan penyelidikan ya, Pak, ya, untuk mengetahui penyebabnya? Benar, Mbak. Lantas untuk evakuasi, apakah di sekitar area kilang minyak itu ada pemukiman warga atau bagaimana dampaknya terhadap warga sekitar, Pak?
Ya, memang area kilang Pertamina Dumai ini memang berdekatan dengan pemukiman warga, dan tadi malam kita juga langsung turun ke lingkungan warga untuk memberikan informasi terkait upaya pengendalian yang kita lakukan atas insiden yang terjadi. Dan memang sejauh yang kita lihat bahwa memang sampai detik ini tidak diperlukan adanya evakuasi dari masyarakat dari area sekitar kilang, karena memang insiden ini sudah bisa kita kendalikan dan kilang saat ini juga sudah kembali beroperasi dengan normal, dengan lancar, dan tentu upaya perbaikan yang kita lakukan saat ini kita bisa. Baik. Ini artinya juga tidak ada kompensasi juga yang perlu diberikan kepada warga karena memang tidak terkena dampak secara langsung begitu dengan warga sekitar. Begitu, Pak Agus? Ya, pagi tadi kita sudah melakukan pertemuan dengan warga, perwakilan warga yang terdampak, dan memang dari warga banyak meminta untuk agar bagaimana proses pembebasan lahan untuk penambahan buffer zone untuk kilang Dumai ini bisa segera dilakukan. Dan memang saat ini kita memang sedang melakukan proses upaya pembebasan lahan untuk penambahan buffer zone di kilang Dumai sesuai amanat yang diberikan dari Dirjen Migas pada tahun 2023 lalu untuk menambah sekitar 50 meter dari pagar existing di setiap unit yang dimiliki oleh Pertamina. Dan itu yang kita lakukan hari ini, saat ini, dan tahapan ini sudah kita lakukan. Mudah-mudahan kita perkirakan sampai akhir tahun nanti, mudah-mudahan proses ini bisa berjalan dengan lancar, dan masyarakat yang tadi pagi menyampaikan aspirasi untuk bisa segera direlokasi karena ingin proses buffer zone ini juga bisa berjalan lancar, tentu bisa kita akomodir nantinya, Mbak. Ini artinya buffer zone akan langsung dibangun pasca kejadian ini. Lantas berapa kakak yang terdampak dengan adanya pembangunan buffer zone ini, Pak? Ya, sejauh ini buffer zone yang kita persiapkan memang datanya sebanyak 190 bidang tanah yang akan kita bebaskan, kurang lebih luasnya sekitar 8,5 hektar, dan prosesnya saat ini sudah memasuki konsultasi publik yang pertama, dengan harapan di bulan ini kita sudah bisa mendapatkan surat keputusan penetapan lokasi dari Provinsi Riau yang menjadi panitia dalam pengadaan tanah dengan skema kepentingan umum ini, Mbak. Tapi sudah diketahui, Pak, bagaimana data untuk jumlah kakak yang nanti akan mereka harus pergi begitu dari wilayah buffer zone? Ya, sudah, Mbak, sudah. Jadi data dari keluarga-keluarga yang terdampak ini sudah kita dapatkan, dan masyarakat juga sudah kita lakukan sosialisasi, dan pada prinsipnya mereka setuju untuk nantinya pindah dari wilayah yang mereka tempatin saat ini, karena tanah mereka kita jadikan penambahan untuk buffer zone dari. Mungkin bisa disebutkan berapa angka kakaknya, Pak? Ya, sejauh ini data yang kita terima masih dari sekitar 190 bidang tanah yang dimiliki kurang lebih dari sekitar 180 kepala keluarga, Mbak. 180 kepala keluarga yang nantinya harus beralih atau terdampak dari pembangunan buffer zone ini. Apakah sudah cukup buffer zone yang rencananya akan dibangun untuk saat ini? Ya, sejauh ini kami tetap mengacu kepada surat keputusan dari Dirjen Migas yang menyatakan bahwa buffer zone yang existing yang ada saat ini harus ditambah sekitar 50 meter dari pagar yang ada. Nah, acuan ini yang kemudian menjadi pedoman kami dalam pelaksanaan untuk penambahan pengadaan tanah buffer zone tersebut, dan tentu saja ini tetap kita akan lakukan evaluasi ke depannya. Baik. Jika memang dinilai layak untuk kita lakukan penambahan, ya mungkin kita akan coba evaluasi lagi. Baik, sebenarnya untuk pembangunan adanya kilang minyak ini dan juga pemukiman warga, mana yang lebih dulu berada di sekitar lokasi situ, Pak?
Ya, kita pada intinya sebenarnya kan kita tidak bisa melihat sejauh mana ya Mbak ya, mana yang lebih dahulu kilang dibangun atau masyarakat, pemukiman masyarakat yang dibangun. Tetapi tentu kita ingin bagaimana ke depan kilang di area masyarakat di area Ring 1 ataupun yang berada di sekitar kilang Pertamina ini tentu mendapatkan rasa aman dan nyaman. Itulah kenapa kemudian kami berupaya untuk bisa segera melakukan penambahan wilayah buffer zone tersebut dengan harapan tentu masyarakat yang berada di sekitar pagar kilang Pertamina ini dapat segera kita pindahkan dan tentu jarak aman dari pemukiman masyarakat dengan unit produksi yang dimiliki oleh kilang Pertamina ini bisa semakin bertambah jaraknya. Baik, Pak, untuk memastikan jadi 180 KK ini setuju dengan adanya pembangunan buffer zone dan juga kompensasi yang diberikan oleh pihak kilang Pertamina. Apakah mereka sudah benar-benar taken begitu dengan kesepakatan yang sudah disampaikan dari pihak kilang? Iya, dalam konsultasi publik yang pertama yang kita lakukan baru pada hari Selasa yang lalu, itu memang masyarakat sudah menyatakan persetujuannya untuk segera dilakukan pembebasan lahan mereka untuk menjadi wilayah penambahan buffer zone bagi kilang Pertamina Dumai. Namun memang karena kita harus mengikuti tahapan demi tahapan yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, tentu kita tidak bisa langsung melakukan proses penggantian ganti rugi terhadap lahan mereka dengan secepatnya. Tetapi kita masih ada satu tahapan lagi, yakni tahap pelaksanaan yang ini akan dilakukan oleh panitia atau satgas yang dibentuk oleh pemerintah Provinsi Riau bekerjasama dengan Badan Pertanahan Nasional Provinsi Riau. Nah, tahapan-tahapan ini yang mungkin nanti akan kita lanjutkan, mudah-mudahan dalam waktu akhir tahun ini ataupun mungkin di awal tahun depan proses ini sudah bisa selesai. Proses yang sudah selesai ini artinya kompensasi pun juga sudah diterima begitu oleh masyarakat yang terdampak. Benar, Pak. Oke, baik, untuk mengenai pengamanan sendiri, Pak, mengenai keamanan sendiri di sekitar wilayah ini supaya tidak terjadi lagi adanya insiden yang terjadi seperti tadi malam, bagaimana langkah selanjutnya dari pihak kilang Pertamina? Baik, sejauh ini memang kita masih terus melakukan investigasi terkait dengan penyebab kejadian tadi malam ya Mbak ya, dan tentu dari sana kita mencoba menjadikannya lesson learn kepada kami untuk proses-proses perbaikan ke depan sehingga kita mampu mengantisipasi agar ataupun mencegah agar kejadian ini tidak terulang kembali. Nah, sejauh ini memang kilang Pertamina Dumai tetap melakukan upaya-upaya antisipasi dengan memperhatikan faktor keselamatan dan prosedur HSSE Security and Environment yang telah ditentukan oleh perusahaan dengan harapan ini bisa menjadi pencegahan awal agar insiden-insiden seperti ini tidak terjadi terulang kembali. Baik, dengan adanya insiden tadi malam, Pak, bagaimana proses produksi minyak ini sendiri di lokasi? Apakah terganggu atau ada penghentian sementara? Ya. Memang sejauh ini kilang Pertamina Dumai tercatat sebagai penyuplai sekitar 16,5% dari kebutuhan BBM di Indonesia, khususnya kami menyuplai untuk wilayah Sumatera bagian utara bekerjasama dengan Pertamina Patraniaga. Dan sejauh ini stok untuk BBM jenis Pertalite bisa kami sampaikan kondisinya dalam level aman, namun memang untuk solar dan aftur kami saat ini hanya bisa mensuplai untuk wilayah Dumai, Siak, dan Pekanbaru. Namun untuk wilayah-wilayah lain selain 3 kota ini, di wilayah Sumatera bagian utara, ini kita lakukan alih suplai dengan dukungan dari kilang-kilang milik PT Kilang Pertamina Internasional yang ada di Indonesia, khususnya dari Kilang Pertamina Cilacap dan Kilang Pertamina Balikpapan yang akan membantu mensuplai produk BBM solar dan aftur untuk mencukupi kebutuhan wilayah Sumatera bagian utara. Baik, secara keseluruhan berarti akan mengganggu suplai BBM ya Pak?
Nah, sejauh ini memang kita harapkan kita tetap melakukan perhitungan dan mitigasi untuk bagaimana suplai BBM ini tidak terkendala, Mbak. Maka itu kemudian kita selalu berkoordinasi dengan kilang-kilang Pertamina Internasional yang ada di Indonesia agar kebutuhan-kebutuhan BBM di masing-masing wilayah ini tetap bisa terpantau sehingga kita bisa terus mampu mensuplai sesuai dengan kebutuhan yang diharapkan. Baik, Pak Agus, ini sebelumnya apakah memang sudah ada laporan begitu mengenai terkait potensi kerusakan atau maintenance sendiri di dalam kilang minyak itu sendiri? Ya, secara teknikal memang dari kilang Pertamina Dumai selalu menerapkan preventive maintenance dan predictive maintenance, Mbak, untuk mengantisipasi keandalan dari unit-unit produksi yang dimiliki oleh kilang Pertamina Dumai. Dan tentu saja kami sangat tidak berharap insiden tadi malam itu terjadi, namun memang sekali lagi kami melihat apa yang terjadi tadi malam ini tentu akan menjadi pelajaran berharga bagi kami untuk mengantisipasi agar kejadian serupa tidak terulang kembali. Baik, untuk kembali lagi seperti normal begitu ataupun penyelidikannya butuh berapa lama begitu Pak prosesnya? Ya, sejauh yang kami dapatkan informasi dari rekan-rekan maintenance untuk perbaikan sendiri itu bisa memakan waktu sekitar kurang lebih 14 hari ya Mbak ya, dan kemudian proses startup unitnya sendiri itu bisa membutuhkan waktu sekitar 7 hari. Jadi total kurang lebih 3 minggu unit ini baru kemudian bisa berproduksi secara normal kembali. Kerugian yang ditaksir berapa Pak? Sejauh ini masih dihitung, Mbak. Belum bisa saya sebutkan secara detailnya. Lantas terakhir mungkin ini Pak, jaminan Pertamina agar insiden serupa tidak terulang baik di Dumai maupun di lokasi lainnya. Ya, kami sampaikan bahwa memang ini menjadi pelajaran berharga bagi kami di kilang Pertamina Dumai khususnya, agar upaya yang kami lakukan bisa semaksimal mungkin sehingga kejadian ini tidak terulang kembali di masa yang akan datang. Dan kesempatan ini juga kita menyampaikan permohonan maaf kepada seluruh masyarakat, khususnya masyarakat Kota Dumai yang terkena imbas dari kejadian ini, dan kita juga mengucapkan terima kasih kepada seluruh stakeholder yang sudah mendukung upaya-upaya pengendalian yang bisa kami lakukan sehingga proses pengendalian terhadap insiden tersebut dapat segera terlaksana. Dan sekali lagi kami juga memohon doa agar kilang Pertamina Dumai ini dapat berjalan dengan lancar dan optimal, dan banyak hal yang bisa kami ambil pelajaran dari kasus ini, dari kejadian ini, dan tentu ini menjadi improvement buat kami ke depannya. Baik, terima kasih banyak Pak Agus Setiawan atas waktunya dan juga informasi yang sudah disampaikan kepada pemirsa Sindosore. Selamat bertugas kembali Pak, salam sehat.